Oke bos, selamat datang ya di channel Firman Motor. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Kan ada pertanyaannya di teman-teman, bagaimana sih Bang cara setting kantor ya untuk 120, 135 PS ataupun yang berapalah. Nah, gini. Di sini saya mau mengajak teman-teman untuk memahami dulu caranya sebelum Anda pengen apa namanya? eh, menggali lebih jauh ya ataupun setting-setting. Nah, begini ya. Pada dasarnya untuk saat ini, untuk zaman sekarang, sistem di kantor ini ya, di Euro ini sebenarnya sudah dari pabrikannya juga sudah pol-polan ya. Nah, begini. Jadi yang mau dibahas sekarang itu adalah bagaimana sih cara setting tenaga ataupun menaikkan performa mesin ya. Nah, di sini saja saya jawab dulu. Dari bawaan pabriknya sana, mobil ini sudah dilengkapi turbo, oke ya. Nanti saya jelaskan apa sih peran turbo di Mitsubishi Canter ini ya. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, saya mau mengajak dulu teman-teman untuk berpikir dan memahami dulu ya. Nah, gini teman-teman, anggaplah ini Canter dua apa 135 ya, 13, pokoknya anggaplah truk Canter, oke. Nah, di sini kita tahu dilengkapi turbo ya, dilengkapi turbo. Oke, sebentar. Oke, dilengkapi turbo. Terus di bospomnya ini sudah diatur ya. Nah, jadi begini pertanyaannya ya teman-teman. Sebenarnya kalau saya bukan mau menyenggol orang ya, sebenarnya tenaga dari kantor ini ya, ada yang ngomong di setting anu. Nah, kebanyakan, oke, yang poin yang pertama, kebanyakan orang itu cuma settingannya di sini ya. Ada yang setel bospom di sini. Nah, ini. Itu kan apa namanya? Itu kan cuma ngatur minyak, oke. Nah, jadi ada dua ada dua cara yang sering digunakan oleh para mekanik-mekanik tanpa mengetahui bagaimana hasil dan performa yang didapat. Nah, contoh gini, kebanyakan, oke lah, anggaplah misalkan mobil ini tahun, misalkan sekarang kan 2026, anggaplah misalkan tahun 2015 udah loyo begitu, contoh, oke. Nah, pertanyaannya sebenarnya, oke, setting klep kita dulu ratakan dulu. Nah, yang jadi pertanyaannya, ini mau dikasih setelan berapa? Oke, itu yang pertama. Terus di bagian bospom pastikan minyaknya ditambahin. Nah, jadi saya di sini mau menyimpulkan tidak ada mobil yang tenaganya besar tapi bahan bakar atau minyaknya itu irit. Sama sekali itu penyesatan, tidak ada ya. Tidak ada. Soalnya apa? Dari standar pabrikan sudah diberikan kuantitas ataupun berbagai rancangan, dari mulai torsi yang dihasilkan, dari mulai tenaga. Nah, jadi di sini kebanyakan ini Mas, saya menyimpulkan kebanyakan orang itu cuma satu, setel bospom aja. Jadi logikanya gini ya, kalau di motor, kalau di motor settingannya apa sih? Cuma nambahin minyak, cuma nambahin bahan bakar agar bahan bakarnya lebih banyak yang masuk ya. Nah, begitu. Jadi kebanyakan rata-rata orang itu yang, apalagi supir-supir, biasanya itu cuma pengennya kan taunya kan injak gas doang, tanpa memahami karakter mesin, tanpa memahami kinerja mesin, oke. Nah, sekarang gini, saya kasih contoh. Intake saya kasih ukuran 35, yang X-nya saya kasih 50, contoh nih. Oke. Terus bospom dikasih 2 atau 3 putaran ya. Berarti kan itu kan mengindikasikan bahan bakar atau minyaknya itu kan dari normal itu kan lebih ya. Misalkan kalau dari jarak 1 kilo misalkan habis, kalau standar 1 liter,
Kalau sudah disetting kan pasti kan nambahin, bisa 1,5 liter bisa sampai 2 liter. Jadi alhasil pembuktian untuk settingan yang boleh dibilang cuman abal-abal itu cuma begitu ya teman-teman, kawan-kawan. Jadi apa sih yang harus dirubah sebenarnya gini ya kan. Jadi kalau di saya patokannya, kita lihat dulu, ukur dulu ya. Misalkan liner nih, misalkan apa sih pistonnya ini diameter berapa kan sudah terhitung. Jadi mohon untuk tidak memaksakan kapasitas atau tenaga mobil dengan beban yang berlebihan. Begitu ya, karena mau disetting seperti apa juga tetap mesin juga punya daya tahan, punya kekuatan, begitu ya teman-teman. Jadi mohon jangan salah kaprah lah gitu ya. Oke, itu yang pertama. Terus lanjut, yang kedua di settingan apa? Di settingan bos pom. Saya ini mau kasih tahu. Anda menggeser bos pom ini misalkan ke dalam, berarti kan otomatis minyak kan bertambah. Pengeluaran minyak bertambah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dibayangkan keluaran minyak yang dibakar atau yang dikonsumsi oleh mesin ini kan otomatis lebih banyak. Harusnya itu diimbangkan dengan settingan klep, dengan performa mesin. Percaya nggak, kalau mesinnya sudah ngobos, berarti kan otomatis kan kompresi kan kurang. Jadi apa gunanya sih cuma boros doang, tenaga gak dapet, paling naik sedikit berapa persen, itu kan tidak menutup kemungkinan lebih baik di standarin lagi istilahnya begitu. Jadi intinya ya banyak supir-supir atau yang punya mobil taunya itu cuma setting, cuma injak gas, tidak tahu, tidak memahami ya begitu, tidak memahami karakter mesin, kinerja mesin dan kekuatan mesin itu tersebut ya. Oke. Nah, oke, sekian dulu ya saya jelaskan. Pokoknya kalau ada yang mau bertanya silahkan di komentar. Oke, terima kasih.